Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Dwi Lestari. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang berujuk dari Al-Quran surah 33 yaitu Al-Ahzab, yang mengartikan golongan yang bersekutu. Dan kisah yang akan saya sampaikan berjudul Perang Ahzab. Pada suatu hari di bulan Syawal, tahun kelima Hijriah atau 627 Masehi, dimulainya lagi perang setelah terjadinya perang besar yaitu Perang Badar dan dilanjutkan Perang Uhud. Pada masa itu umat muslim sering kali ditimpa musibah silih berganti, di mana satu musibah datang, sudah datang musibah lagi. Pada saat itu juga kaum munafikin yang menusuk umat Islam dari belakang membuat umat Islam menjadi lemah akan mental maupun fisik. Pada saat itu penyebab terjadinya perang Ahzab yaitu kedengkian Yahudi Bani Nadir terhadap kaum muslimin, di mana saat itu kaum Yahudi atau orang-orang Yahudi pernah diusir dan ditempatkan di Khaybar, di mana tempat itu di salah satu luar kota Madinah. Saat itu juga kaum Yahudi menjadi marah dan kecewa sehingga mereka menciptakan konspirasi baru dan mengumpulkan pasukan dan merencanakan atau merancang peperangan baru yang membuat pasukan mereka menjadi lebih kuat dan lebih besar. Kaum Yahudi mengajak kaum Quraisy untuk bekerja sama, di mana kaum Quraisy pada saat itu masih mempunyai dendam atau kedengkian terhadap kaum Rasulullah SAW, di mana pada saat itu atau perang sebelumnya kaum Quraisy belum puas akan hasil perang sebelumnya. Mereka juga meyakinkan kaum Quraisy dengan mengatakan, agama kalianlah yang lebih baik daripada agama Muhammad SAW. Tentang orang-orang inilah Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya. Sementara di bagian kaum muslimin, Rasulullah SAW mendengar berita simpang siur bahwa kaum Yahudi dan kaum Quraisy akan menyerang kaum muslimin. Mendengarnya berita tersebut, Rasulullah SAW tidak ingin merasa resah atau panik, dan ia melangsungkan bermusyawarah bersama kaum muslimin. Pada saat melangsungkan musyawarah terhadap kaum muslimin, salah satu kaum muslimin, yaitu salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Faris, mempunyai pendapat atau mengusulkan untuk menggali kandak atau parit di sebelah utara kota Madinah, yang salah satu pintu masuk ke kota Madinah. Rasulullah SAW langsung menyetujui pendapat dari sahabat Salman Al-Faris. Pada saat di situ juga Rasulullah SAW dan kaum muslimin bergegas untuk menggali parit, dan mereka melihat Rasulullah yang begitu semangat dengan menggali parit tersebut membuat kaum muslimin menjadi terpacu akan semangatnya. Salah satu sahabat yaitu Al-Bara bin Azib bercerita dan berkata, pada waktu perang Ahzab, Rasulullah SAW menggali parit dengan begitu semangat sehingga membuat tubuh ia dipenuhi dengan debu-debu, dan ia mengangkat-ngangkat batu-batu yang begitu besar sehingga ia berkata atau mengucapkan syair yang pernah diucapkan oleh Ibnu Rawah sambil mengangkat tanah. Beliau bersenandung, "Ya Allah, seandainya bukan karenamu, maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan bersedekah, dan tidak akan melakukan sholat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami, serta kokohkan kaki-kaki kami apabila bertemu dengan musuh."
Sesungguhnya orang-orang musyrik telah berlaku semena-mena kepada kami. Apabila mereka menghendaki fitnah, maka kami menolaknya. Beliau menyandungkan bait-bait itu sambil mengeraskan suara di akhir. Mendengar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan bait syair, kaum muslimin pun tidak mau kalah dengan melantunkan syair. Kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk setia kepada Islam selama kami masih hidup. Ucapan ini dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa, Ya Allah, sesungguhnya tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka berikanlah berkah kepada kaum Ansar dan Muhajirin. Penggalian tersebut berlangsung selama 9 atau 10 hari. Hingga pada harinya tiba, perang dimulai dengan memakan waktu yang begitu lama, yaitu selama 1 bulan penuh. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau mengirimkan angin yang mempropagandakan kemah pasukan gabungan, memecahkan, berantakan terbawa oleh angin yang begitu hebat diturunkan olehnya. Pasukan muslimin pun menang dalam perang Ahzab ini. Setelah peperangan itu, Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju kediaman Bani Quraiz untuk mengadili mereka. Itulah kisah singkat perang Ahzab dari saya. Pesan yang dapat kita ambil dari perang Ahzab yaitu bagaimana bentuk penghormatan Nabi kepada sahabatnya atau pasukannya. Lalu optimis yang selalu ditanamkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian ada pengorbanan para sahabat yang begitu kelaparan dan kehausan pada saat menggali parit tersebut. Yang terakhir yaitu kepemimpinan luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memimpin perang Ahzab tersebut. Terima kasih telah menyaksikan atau mendengarkan kisah singkat perang Ahzab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.